Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada kesempatan ini lewat renungan Sosianim. Mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu berlimpah atas kehidupan kami. Di mana saat ini kami ingin mendengarkan firman Allah. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berkati firman Allah yang kami dengar. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini. Berkati program Renungan Sosianim pada kesempatan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saudara, kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membuka Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 ya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pengharapan yang kuat. Oke. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 di sana dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudara ya. Saya garis bawahi di sini bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, untuk sebuah kapal yang akan berlabuh, saudara, ya, tentunya maka ada jangkar atau sau yang akan diturunkan supaya kapal itu tidak akan gampang dibawa oleh gelombang laut. Artinya sau itu akan diturunkan sampai ke dasar laut sehingga dia mampu menahan beban kapal itu, saudara. Ya, dengan gelombang yang besar mungkin atau ombak yang datang sehingga kapal itu tidak gampang terhanyut oleh arus gelombang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa ketika pengharapan itu adalah sau yang kuat, saya percaya bagi orang percaya, saya percaya kita orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya waktu kita berharap kepada Dia, waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, maka seperti yang kita sudah baca tadi bahwa bagi jiwa ini akan merasa aman, bagi jiwa ini akan merasa ketenangan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus selayaknya kita berseru atau berharap kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 42, ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Artinya, setiap manusia ketika alami persoalan, maka jiwa kita tertekan. Setiap kita pasti mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan yang ada, membuat jiwa ini tertekan, jiwa ini gundah gulana, jiwa ini merasa tidak kuat lagi. Tetapi bagi orang percaya, ini ada solusinya, ada jalan keluar, di mana kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 42 ini katakan di ayat yang ke-5, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Pemazmur mengajak kita untuk apa? Berharap kepada Allah. "Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ada satu keyakinan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kepada Allah, maka ada penolong, ada jalan keluar, ada pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, maka saya mengambil kesimpulan begitu istimewanya kita orang percaya waktu kita berharap kepada Tuhan. Begitu luar biasanya kita anak Tuhan ketika kita selalu berseru kepada Dia. Nah, kita melihat, saudara, hal yang pertama, istimewanya kita berharap kepada Tuhan itu terlihat, kita boleh baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, saudara. Dalam kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-18,
Nah, kita lihat sana dikatakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di sana dikatakan istimewanya kita berharap kepada Tuhan karena mata Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Yang waktu hadapi masalah kita katakan, Tuhan tolong. Waktu hadapi kesulitan hidup kita berteriak, Tuhan tolong. Kita datang berdoa, ambil waktu untuk berseru kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata, di sana ada perhatian Tuhan. Sesungguhnya Allah benar-benar serius dalam hal ini. Mata Tuhan, perhatian Tuhan, dengan kata lain fokus Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Di ayat 17 dari Mazmur 33 ayat 17, di ayat yang sebelumnya, saudara, di sana dikatakan bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dengan kata lain, kuda adalah kekuatan dunia ini, kekuatan manusia. Alkitab berkata adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Jadi, bagi saudara dan saya, untuk melihat kemenangan dalam setiap hari, kemenangan setiap waktu, kemenangan demi kemenangan, berharaplah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, selain kita, yang pertama tadi perhatian Tuhan ada dalam kehidupan kita, di Mazmur pasalnya yang ke-130, saudara, kita lihat begini. Mazmur 130, saudara, ayatnya yang ke 7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, saudara. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Nah, yang kedua, istimewanya kita berharap kepada Tuhan, di mana kita akan menghadapi apa? Kelepasan, pembebasan. Bayangkan, saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini, waktu kita berharap kepada Tuhan, sama seperti pemazmur ini, saudara. Dia sangat-sangat berharap kepada Tuhan, karena dia tahu waktu dia berharap kepada Tuhan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat Allah. Sebab kita baca di ayat dalam Mazmur 130 ini, saudara, bagaimana seorang pemazmur dia berseru kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang pertama, dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, dengan persoalan yang besar, dengan kesulitan yang sangat sulit. Ibaratnya ketika ada dalam satu kegelapan, ya, tidak melihat cahaya terang sekalipun. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, muncullah terang pertolongan. Muncullah terang kelepasan, saudara. Jadi hal yang kedua, waktu kita berharap kepada Tuhan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemenangan. Dan saya percaya waktu kita berharap kepada Tuhan, wow, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Sehingga saudara, kita lihat dalam Mazmur 130 ini, jiwa dia, jiwa pemazmur, jiwaku, ayat yang ke-6, mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal pagi mengharapkan pagi. Saudara bisa bayangkan kerinduannya terhadap Tuhan. Ya. Dia sangat-sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya.
Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menceritakan, berseru, meminta kekuatan, meminta pertolongan. Dan pada akhirnya kita melihat dalam ayat yang ke-7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, hai umat pilihannya, sebab pada Tuhan ada kasih setianya, dan Ia, Tuhan, banyak kali mengadakan pembebasan. Ingat baik-baik, waktu kita berseru kepada Tuhan, terjadilah kelepasan, terjadilah mujizat, terjadilah kemenangan. Yang terakhir, saudara, waktu kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, Mazmur 147 dia bilang begini, saudara. Dalam kitab Mazmur 147, di ayatnya yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan gak marah loh waktu kita datang kepada Dia, tapi Tuhan senang. Manusia, keadaan kita, siapapun kita, manusia, waktu sekali kita bisa menolong, 2 kali bisa menolong, tapi terus menerus pasti ada bosannya, pasti ada batasnya. Kita tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Tapi kalau Tuhan kita, setiap waktu Engkau datang, pagi Engkau berdoa, siang Engkau berdoa, malam Engkau berdoa, Dia senang, bukan Dia marah atau Dia tidak suka. Justru Dia senang kalau kita berharap kepada Tuhan, ya. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, saudara. Itu tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Tidak akan dikecewakan kalau kita berharap kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya mari renungan yang singkat ini mengajarkan kita, biarlah kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Sebab waktu kita berharap kepada Tuhan, ada perhatian Tuhan. Hidupmu menjadi perhatian Allah. Waktu kita berharap kepada Tuhan, kita alami yang namanya kelepasan. Dan waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan gak merasa bosan. Justru Dia senang ketika umatnya selalu datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin, kami percaya pada kesempatan ini kami akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, waktu hati kami gelisah, waktu hati kami, jiwa kami tertekan, kami mau berharap, kami mau bersandar, kami mau berseru kepada Tuhan. Dan kami yakin, kami pastikan, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan program ini. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami semuanya boleh melihat pertolongan, kemenangan, mujizat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.